Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Pak Cari dan Bu Cari. di acara memasak ala Bu Cari. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Oke, ikuti acara memasak ala Bu Cari dan Pak Cari sampai akhir. Kali ini saya dengan Bu Cari akan memasak buntil dengan daun pepaya Jepang. Saksikan sampai akhir. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi acara memasaknya. Pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Ini saya sampaikan dulu. Ini pepaya Jepang. Daun pepaya Jepang kita panen tadi pagi di halaman rumah untuk campuran buntilnya. Ini bagus sekali untuk kesehatan, untuk banyak mengandung vitamin, mengandung serat besi, dan juga memperlancar pencernaan. Sehingga saya pilih menggunakan daun pepaya Jepang untuk membuat buntil ini. Sebenarnya kalau membuat buntil itu macam-macam, bisa digunakan sayurnya, bisa daun talas, daun pepaya biasa, daun singkong. Kita memilih daun pepaya Jepang. Terangkan dulu Ya. tahapan-tahapan dan apa saja yang digunakan. Untuk bumbunya, kemiri 5 butir, bawang putih 3 siung, bawang merah 6 siung, cabai. Terus untuk bumbu ininya, pelengkapnya, merica, ketumbar halus, boleh ketumbar biasa diulek. Terus mumpung saya nggak dapat jahe, ini jahe halus, jahe bubuk untuk campuran bumbu jadinya. Bentar, ini bumbu jadinya gini ya, tadi udah dijelaskan ya. Ada bawang, ada kemiri, ada cabai, ada bawang merah, ada bawang putih, dan juga lengkoas, kencur, kunyit. Terus kunyit. Tadi jahenya udah Jahenya menggunakan jahe bubuk karena tidak punya yang segar. Iya, kira-kira 2 cm lah kunyitnya. Oh, kunyitnya 2 cm ya Bu Cari ya. Kalau lengkoas boleh banyak, makin enak masaknya. Ini dibuatnya dihaluskan. Ya, di blender atau diulek. Diulek atau di blender. Karena kita untuk cepat memblender dan ininya, kita aplikasinya menggunakan bumbu jadi, saudara-saudara. Ini Mas Bro, bumbu jadi yang bahan-bahannya tadi sudah ada semua seperti yang disampaikan oleh Bu Cari. Ini cukup 5.000 saja, gampang. Kita perlu 2 bungkus, jadi gampang sekali. Lanjut Bu Cari, apa lagi? Sekarang untuk isian buntilnya. Daunnya ini dulu, daun pepaya Jepangnya. Pepaya Jepangnya harus direbus dulu. Sampai warnanya hijau tua, hijau mengkilap. Kira-kira 10 menit lah. 10 menit udah mateng ini ya. Ntar soalnya direbus lagi pakai santan. Lanjut, poin-poin yang lagi penting-penting dulu. Bumbu, ini kan bumbu dalam tadi. Yang bumbu luarnya mana? Bumbu luarnya dulu. Kita nyisihin di bumbu jadi yang tadi aja, dicampur ke apa? Bumbu jadi ini kan udah dihalusin. Sendok sedikit, dicampur ke kelapa, dicampur ke ikan teri. Terus itu di kompornya. Ntar ini jadi nanti kita pakai teri. Ikan teri. Ntar aku tanya dulu nih, terinya kok kecil-kecil sih? Oh, kalau kakap baru gede-gede. Oh. Itu memang ikan teri kecil-kecil. Jadi kalau teri kecil-kecil, kalau kakap baru gede. Makanya koruptor yang korupsinya gede-gede dibilang kelas kakap. Lanjut, ini teri apa ini namanya? Teri Medan apa teri apa?
teri apa ya? Aku juga nggak tahu. Oh, jadi nggak tahu ya? Teri Medan Bukan. beda. Jadi ini namanya teri Bali karena ada di Bali. Kalau teri Medan adanya di Sumatera. Teri apa? Oke, lanjut Bu Cari. Terus Tadi ini kemiri buat apa nih kemiri? ini kan kemiri dihalusin tadi. Ini jadinya, tapi bukan dihalusin di blender, diseruk gitu biar enak dicampur, dibuntil. Dibuat di bumbu genepnya Iya, tadi. Ditambahin biar Sudah enak. itu ini Itu apa nih ketumbar? Campuran tadi bumbu halusnya. Bumbu genepnya juga Iya, diisi ketumbar. Ini Itu merica. Lada. Merica atau lada. Jadi Lada bumbu bakso megenapnya juga diisi ini. Iya, Ah. ini jahe. Jahenya udah Sebenarnya tadi. kalau jahe batangan sekitar segini lah, 2 cm juga diisi, karena di sini nggak ada, pakai jahe bubuk. Udah itu ini bumbu macam-macam ini apa nih fungsinya Nah, ini ini nanti? untuk tambahannya biar sedap, Ya. daun salam, cabe, Cabe, ada cabe hijau, ada cabe merah, cabe keriting, serai, serai, terus daun jeruk, ada daun jeruk, pete. ada pete ini tambahan ya. Kalau yang suka pete. Yang suka pete, kalau nggak, Kalau enggak jangan. Ini di luar ya, nanti di kuahnya ya. iya. Ah, ah. Gula, bumbu jamur, Ya, bumbu kaldu jamur. bumbu kaldu jamur. Iya, kaldu Ya. jamur, kaldu jamur. Garam Ini garam secukupnya. secukupnya. Ini minyak. Ini minyak bawang putih biar enak masaknya. Gimana cara bikinnya minyak bawang putih? Ya tinggal digoreng minyaknya masukkan ke sini sama bawang putihnya. Bawang putihnya digoreng, ada kepala sudah mateng, Baru- dimasukin botol minyaknya sama bawang Iya, putihnya. iya. Sudah itu bawang Ini merah. Bawang goreng. Bawang merah goreng. Untuk kalau buntilnya udah selesai, udah mateng, ditaburin di atasnya biar enak nggak ditabur juga nggak apa-apa, nggak pakai daun bawang gitu. Ini tali, nanti talinya buat ngikat. Ikat. Kalau ngikatnya ini dipakai khusus tali bambu Oh, ini sankaranya belum. supaya ini tali bambu. Sudah itu santan. Ini Santan Kalau ibu sebenarnya bisa buat ya ini karena kita beli ya. Beli santan jadi. Mereknya nggak usah dibilang. Santan jadi santan jadi untuk memasak nanti di pengorengan di buntilnya. Itulah bumbu-bumbu yang digunakan. Sekarang lanjutannya gimana Bu Cari? Dibungkus. Bungkus. Ah, ini kurang jelas tadi. Sebelum dibungkus coba dijelasin dulu. Ini isiannya ikan teri. Ikan teri Untuk dalam dalam sayurnya. buntilnya. Ikan teri, kelapa parut, isi bumbu dikit yang dihalusin tadi itu. Ah, jadi proses buatnya gimana? Jadi bumbu bakso menggenapnya tadi ditumis dulu. Betul. Ditumis, habis ditumis diisi kelapanya, Kelapa, ya. kelapa parutnya. Baru Kelapanya pilih yang agak muda ya Mas Iya, Indro yang ya. Soalnya supaya agak lembek-lembek gimana gitu nih. Sudah itu, sudah baru dicelempungin teri Balinya tadi. bukan teri Bali. Ya, teri Bali. Karena adanya di Bali. Jawa Jadi juga banyak. ya, jadi dicelempungin terinya. Tapi diisi air sedikit biar Isi air karena sedikit. ikan terinya nggak digoreng, langsung dicuci dulu, langsung dilempungin. Lalu ditumis-tumis gitu. Inilah jadinya. Sebenarnya ini udah bisa dimakan dong. Udah. Coba tes dulu. Jangan. Coba tes dulu, mateng nggak benar? Ini udah matang. Oh iya bener sudah mateng. Loh, bisa makan dong sebenarnya. Bisa. Oke, dilanjut. Sekarang kita bungkus. Sekarang cara bungkusnya. Pakai piring itu. Ya, ini deh. Oke. Oke, kita sekarang sampai tahapan membungkus. Pertama, ini daun pepaya Jepangnya kita taruh sebagai alasnya. Sudah itu dimasukkan terinya yang sudah matang, yang sudah ada bumbunya tadi di dalamnya. Lalu dibungkus. Bungkusnya merata supaya tidak keluar terinya yang di dalamnya.
baru diikat. Oke, sini Pak cari yang ikat. Cara mengikatnya gini Mas Bro. Pertama talinya gini dulu. Pertama talinya gini, ketemu di belakangnya ini, baru disilang ke atas dan ke bawah. Sehingga segi 4 atau tanda tambah ini jadinya. Kuat dia. Nggak lepas nanti pas memasaknya di kuahnya. Nah, ini. Jadi ininya segi 4, jadi segi 4 kuat ya. Pas direbusnya, dimasaknya lagi nanti. Oke, ini sambil membungkus sampai habis, kita lanjutkan lagi. Nanti berapa biji kita dapatnya. Oke Bu Cari, dilanjut dulu ya. Ini Mas Bro, tadi buntilnya yang kita sudah bungkus, yang sudah kita tali-taliin bulat-bulat, dibuat kuahnya. Bumbunya itu ditumis dulu, ditaruhin macam-macam tadi, ada serai, ada daun jeruk, daun salam, petenya udah Bu Cari dicemplung juga ya. Petenya sudah itu, ada isen, lengkuas dikeprak dikit. Nah, udah itu diaduk ini. Apa namanya, airnya pakai ini, pakai apa namanya, santannya tadi. Nanti kalau udah menyusut setengah. Ini kelihatannya aja baunya udah enak juga nih. Tinggal tunggu berapa nih? 5 menit aja jadi ya? 5 menit sampai 10 menit. 10 menit lah. 10 menitan nyerap bumbunya jadi deh. Oke, ini sudah mateng Mas Bro. Kita akan coba review hasil masaknya. Ini hasil masaknya, buntil memakai daun pepaya Jepang. Nih, setelah 10 menit ya kira-kira Bu Cari ya, kita masak lagi tadi. Coba kita tes sekarang. Coba nih buka Bu Cari. Nih, coba. Kita tes dulu. Pertama warnanya masih hijau nih Mas Bro. Warnanya masih hijau, daun pepaya Jepangnya. Teksturnya masih warna hijau. Coba tes dulu apakah kenyal atau sudah lembut. Sudah lembut. Coba Bu Cari, sudah lembut. Enak dimakan. Aroma, ini aromanya mantap. Bumbunya ada tadi, bumbu bakso genepnya. Udah itu di luarnya itu dicemplungin lagi daun jeruk, serai, daun salam. Ini terasa banget nih aromanya. Sedap. Kalau di dalamnya ini terinya masih terasa nih. Enak banget. Jadi santannya, kalau mau kuahnya sedikit gitu, santannya ini ya dah, apa namanya Bu Cari, kental ya ini ya. Enak, nggak pecah ya. Nih, antara garam, komposisi garam dengan bumbunya enak banget. Nah, kalau teman-teman yang berani agak pedas, coba anunya, apa namanya, cabenya. Biasanya kalau ada yang suka pedas ya ini tinggal cabenya tambahin sedikit pas makannya. Atau komposisi ada pete, ada yang suka pete, silakan. Nah, ini enak nih, pakai pete, pakai buntil. Ayo bisa deh coba, enak banget.
Oke. Nasi nah. Betul. Kalau nggak usah, Kalau nggak suka jangan. Kalau dikasih nilai 9 dari skala 10. Mantap. Oke teman-teman, Mas Bro semua. Terima kasih udah menyaksikan memasak ala Pak Carik dan Bu Carik dengan judul buntil menggunakan daun pepaya Jepang. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau Anda suka silakan like, share, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Bye-bye.